Definisi dalam filsafat. Ontologi adalah studi tentang keberadaan dan realitas, berfokus pada apa yang ada dan bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan satu sama lain. Yang pertama, ontologi materialisme, yaitu pandangan bahwa realitas pada dasarnya terdiri dari materi fisik. Dalam ilmu pengetahuan, pendekatan ini akan mengarahkan peneliti untuk mempelajari fenomena melalui aspek-aspek materialnya, seperti yang terjadi dalam fisika, biologi, atau kimia. Yang kedua, ontologi idealisme, yaitu berlawanan dengan materialisme. Idealisme berpikir bahwa realitas terutama terdiri dari ide atau pikiran. Eksistensi dalam filsafat ilmu merujuk pada pertanyaan tentang keberadaan sesuatu dalam konteks apa yang dapat dianggap ada secara nyata atau independen. Contoh dalam filsafat ilmu yang pertama dalam ilmu fisika. Eksistensi partikel subatom seperti elektron dianggap nyata meskipun tidak bisa diamati secara langsung, karena keberadaannya didukung oleh bukti empiris, misalnya melalui percobaan fisika kuantum. Yang kedua dalam ilmu sosial, eksistensi negara dianggap ada, meskipun tidak ada sebagai objek fisik, tetapi sebagai konstruksi sosial yang diakui oleh kesepakatan manusia. Substansi dalam filsafat ilmu adalah konsep yang merujuk pada apa yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada, yaitu entitas yang mendasari atau membentuk realitas. Contoh dalam filsafat ilmu yaitu dalam fisika klasik, materi dianggap sebagai substansi dasar yang membentuk alam semesta. Yang kedua, dalam metafisika, jiwa bisa dianggap sebagai substansi non-material yang mendasari kesadaran atau pikiran manusia. Menurut pandangan dualisme, misalnya pandangan Descartes. Aksiden dalam filsafat ilmu adalah sifat atau karakteristik yang dapat berubah tanpa mengubah esensi atau substansi dari suatu entitas. Aksiden adalah sesuatu yang tidak esensial bagi keberadaan suatu benda. Artinya, suatu benda tetap ada meskipun sifat aksidennya berubah. Contoh dalam filsafat ilmu yaitu sebuah meja terbuat dari kayu, substansi, dan warna coklat adalah aksiden dari meja tersebut. Jika meja tersebut dicat menjadi putih, substansi mejanya tetap sama, hanya aksidennya yang berubah warna. Esensi dalam filsafat ilmu adalah sifat atau karakteristik mendasar yang menentukan identitas sesuatu dan membuatnya menjadi apa adanya. Esensi adalah hakikat yang tidak dapat diubah tanpa menghilangkan keberadaan atau identitas suatu entitas. Contoh dalam filsafat ilmu, manusia sebagai makhluk berakal, Homo sapiens, memiliki esensi berupa rasionalitas dan kesadaran. Jika ciri-ciri ini dihilangkan, maka entitas tersebut tidak lagi dianggap manusia dalam arti yang sesungguhnya. Materialisme dalam filsafat ilmu adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya terdiri dari materi fisik, dan semua fenomena termasuk pikiran, kesadaran, dan emosi dapat dijelaskan melalui proses-proses material atau fisik. Contoh dalam filsafat ilmu yaitu dalam neuroscience. Material tercermin dalam pandangan bahwa kesadaran dalam aktivitas mental adalah hasil dari interaksi fisika antara neuron di otak. Tidak ada entitas non-fisik seperti jiwa yang diperlukan untuk menjelaskan pikiran manusia. Idealisme dalam filsafat ilmu adalah pandangan yang berargumen bahwa realitas pada dasarnya terdiri dari ide, pikiran, atau kesadaran. Contoh dalam filsafat ilmu, dalam filosofi George Berkeley, ia menyatakan bahwa untuk ada adalah untuk dipersepsikan. Misalnya, pohon yang berdiri di hutan hanya ada jika ada seorang yang melihatnya. Jika tidak ada yang melihatnya, maka keberadaannya dipertanyakan. Dualisme dalam filsafat ilmu adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda dan independen, umumnya merujuk pada dunia fisik atau materi dan dunia non-fisik, yaitu pikiran atau jiwa. Contoh dalam ilmu filsafat ilmu, Descartes dualisme berargumen bahwa pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda. Pikiran adalah non-material dan tidak dapat diukur, sedangkan tubuh adalah material yang dapat diukur. Misalnya, ketika seseorang merasakan sakit fisik atau yang berkaitan dengan tubuh, pengalamannya juga melibatkan proses mental dan emosional yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui pendekatan fisik.
Monisme dalam filsafat ilmu adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari satu substansi atau satu jenis eksistensi yang mendasari segala sesuatu. Contoh dalam filsafat ilmu adalah monisme materialisme. Ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada satu substansi, yaitu materi. Semua fenomena mental seperti pikiran dan kesadaran dianggap sebagai hasil dari interaksi materi. Contohnya, dalam ilmu filsafat, kesadaran dan berproses berpikir dijelaskan sepenuhnya sebagai fungsi otak dan aktivitas neuron tanpa perlu melibatkan entitas non-material. Realitas fisik dalam filsafat ilmu merujuk pada aspek dari dunia dapat diobservasi dan diukur, yaitu berhubungan dengan objek dan fenomena yang memiliki substansi materi. Realitas fisik mencakup semua yang ada di alam semesta dan dapat dipelajari melalui metode ilmiah. Contoh dalam filsafat ilmu yaitu benda padat, cair, dan gas. Air dalam bentuk cair adalah contoh realitas fisik. Kita dapat mengukur volume, suhu, dan tekanan air sehingga mengamati perubahan fisiknya saat membeku menjadi es atau menguap menjadi uap. Semua ini dapat diujikan dan dianalisis secara empiris, menunjukkan bagaimana air berperilaku dalam kondisi yang berbeda. Realitas metafisik dalam filsafat ilmu merujuk pada aspek dari realitas yang melampaui atau tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum-hukum fisik atau empiris. Ini mencakup konsep seperti keberadaan, esensi, pikiran, jiwa, dan aspek non-material lainnya yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Contoh dalam filsafat ilmu yaitu konsep keadilan. Keadilan sebagai ide atau nilai moral dapat dianggap sebagai realitas metafisik. Meskipun tidak dapat diukur atau diobservasi secara fisik, konsep ini mempengaruhi tindakan manusia, sistem hukum, dan norma sosial. Dalam filsafat ilmu, aksiologi adalah cabang yang mempelajari nilai-nilai dan estetika yang terkait dengan pengetahuan dan penelitian. Aksiologi berfokus pada pernyataan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan berharga dalam konteks ilmu pengetahuan. Contoh aksiologi dalam filsafat ilmu yaitu yang pertama penelitian medis. Dalam penelitian medis, aksiologi berperan dalam menentukan apakah eksperimen pada manusia seperti uji klinis dapat diterima secara etis. Yang kedua, teknologi dan lingkungan. Penelitian tentang teknologi baru seperti bioteknologi atau energi terbarukan seringkali melibatkan pertimbangan aksiologi. Dalam filsafat ilmu, nilai estetis merujuk pada pertimbangan tentang keindahan, harmoni, dan keteraturan dalam ilmu pengetahuan. Contoh nilai estetis dalam filsafat ilmu yaitu yang pertama matematika. Banyak matematikawan merasakan keindahan dalam teori dan bukti matematis. Yang kedua, ilmu alam. Dalam fisika, prinsip-prinsip seperti simetri dan kesederhanaan sering dipandang sebagai keindahan. Yang ketiga, biologi. Keindahan alam dalam alam juga terlihat dalam bentuk dan warga organisme. Contohnya, pola warna pada sayap kupu-kupu atau bentuk spiral pada cangkang moluska dianggap tidak hanya menarik visual, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip evolusi dan adaptasi. Dalam filsafat ilmu, etika normatif adalah cabang etika yang berfokus pada penentuan prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang harus diikuti dalam perilaku manusia, termasuk dalam konteks ilmiah. Etika normatif berusaha menjawab pernyataan tentang apa yang harusnya dilakukan, menetapkan standar untuk tindakan yang baru atau salah, dan membimbing individu dalam pengambilan keputusan etis. Contoh etika normatif dalam filsafat ilmu adalah kepatuhan tentang protokol penelitian. Dalam penelitian medis, etika normatif mengharuskan penelitian untuk mengikuti pedoman dan protokol yang telah ditetapkan, seperti mendapatkan persetujuan etis dari lembaga yang berwenang. Yang kedua, keadilan dalam penelitian. Dalam penelitian sosial, etika normatif mendorong peneliti untuk memperlakukan semua kelompok secara adil dan merata. Dalam filsafat ilmu, ultra-utilitarianisme adalah cabang dari utilitarianisme yang mengusulkan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka meningkatkan kebahagiaan atau utilitas total tanpa batas atau pengecualian. Contoh ultra-utilitarianisme dalam filsafat ilmu yang pertama penelitian medis.
Dalam pengembangan obat baru, pendekatan ultra-utilitarianisme mungkin mendorong peneliti untuk mengabaikan risiko atau efek samping yang kecil jika manfaat jangka panjang dari obat tersebut dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Dalam filsafat ilmu, deontologi adalah teori etika yang menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap norma, aturan, atau kewajiban moral, terlepas dari konsekuensi yang dihasilkan. Contoh deontologi dalam filsafat ilmu, yang pertama penelitian medis. Dalam konteks penelitian medis, deontologi mengharuskan penelitian untuk selalu mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari peserta, terlepas dari apakah penelitian tersebut dapat menghasilkan manfaat besar. Yang kedua, kejujuran akademik. Dalam lingkungan akademik, deontologi menuntut integritas dan kejujuran. Peneliti tidak boleh melakukan plagiarisme atau manipulasi data. Dalam filsafat ilmu, estetika adalah cabang yang mempelajari konsep tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis dalam konteks ilmiah. Contoh estetika dalam filsafat ilmu yaitu yang pertama, keindahan dalam matematika. Banyak matematikawan dan ilmuwan menganggap keindahan konsep matematika memiliki keindahan tersendiri. Yang kedua, pemandangan alam dan biologi. Dalam biologi, keindahan struktur dari warna dalam dunia flora dan fauna seperti pola warna dan sayap kupu-kupu atau keindahan bunga bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga menyimpan informasi penting tentang evolusi dan adaptasi. Dalam filsafat ilmu, logika merupakan cabang yang mempelajari prinsip-prinsip validitas penalaran. Logika berfokus pada cara-cara berpikir yang sistematis dan konsisten untuk menghasilkan kesimpulan yang sah berdasarkan premis yang ada. Contoh logika, misalnya kita memiliki argumen berikut. Yang pertama, semua manusia adalah fana. Premis 1. Sokrates adalah manusia. Premis 2. Oleh karena itu, Sokrates adalah fana. Kesimpulan. Dalam filsafat ilmu, kesimpulan adalah pernyataan akhir yang diambil dari satu atau lebih premis dalam suatu argumen. Kesimpulan merupakan hasil dari proses penalaran di mana premis-premis tersebut memberikan dukungan atau dasar yang logis untuk menyatakan kebenaran atau kevalidan dari kesimpulan tersebut. Contoh kesimpulan, misal kita memiliki argumen berikut. Yang pertama, premis 1, semua burung memiliki sayap. Premis 2, penguin adalah burung. Yang ketiga itu kesimpulan adalah oleh karena itu penguin memiliki sayap. Dalam filsafat ilmu, validitas merujuk pada sejauh mana suatu argumen atau penalaran dapat dianggap benar berdasarkan struktur logisnya. Sebuah argumen dikatakan valid jika semua premisnya benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga pasti benar. Contoh validitas, misal kita memiliki argumen berikut. Yang pertama, premis 1, jika hujan, tanah akan basah. Premis 2, hujan terjadi. Yang ketiga yaitu kesimpulan, oleh karena itu tanah akan basah. Dalam filsafat ilmu, kebenaran merujuk pada kesesuaian antara proporsi atau pernyataan dengan kenyataan atau fakta. Kebenaran adalah kualitas yang menjadikan suatu pernyataan atau teori dapat diterima sebagai benar berdasarkan bukti atau argumentasi yang ada. Contoh kebenaran, misal kita membuat pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dalam filsafat ilmu dan logika, ad hominem adalah jenis serangan yang ditujukan kepada karakter, motif, atau sifat pribadi lawan bicara, alih-alih membahas argumen atau isu yang sebenarnya. Contoh ad hominem, misal dalam sebuah diskusi tentang perubahan iklim seorang berargumen. Kita harus memperhatikan laporan tentang perubahan iklim ini. Para ilmuwan sepakat bahwa ini adalah masalah serius. Kemudian lawan bicara menjawab, mengapa kita harus mendengarkan pendapatnya? Dia bahkan tidak pernah menyelesaikan kuliah. Dalam filsafat ilmu, silogisme adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara premis-premis yang ada. Contoh silogisme. Premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, oleh karena itu Sokrates adalah makhluk hidup. Dalam filsafat ilmu dan logika,
Circular reasoning adalah kesalahan logika di mana kesimpulan dari suatu argumen sudah tercantum dalam salah satu premisnya. Contoh circular reasoning, misal kita memiliki argumen berikut. Saya percaya bahwa hukum ini adalah yang terbaik karena ini adalah hukum yang paling baik. Dalam filsafat ilmu, epistemologi adalah cabang yang mempelajari sifat, asal dan batasan pengetahuan. Epistemologi bertanya tentang apa yang dapat kita ketahui, bagaimana kita dapat mengetahuinya, dan kriteria apa yang digunakan untuk menilai kebenaran suatu klaim. Contoh epistemologi yang pertama, sumber pengetahuan. Kita dapat mengetahui hal ini melalui pengalaman empiris seperti melakukan eksperimen di mana kita memanaskan air dan mengamati bahwa air tersebut mendidih pada suhu tersebut. Yang kedua, justifikasi. Untuk membenarkan klaim tersebut, kita bisa menggunakan data yang diperoleh dari banyak eksperimen yang dilakukan oleh ilmiah lain dan dicatat dalam literatur ilmiah. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan adalah keyakinan yang terperinci dan teruji yang berdasarkan pada fakta, bukti, dan pengalaman. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang dunia dan dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk observasi, pengalaman, pembelajaran, dan alasan. Contoh pengetahuan, misalkan kita mempertimbangkan pernyataan berikut. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dalam hal ini, yang pertama fakta. Suhu 100 derajat Celcius adalah titik didih pada tekanan atmosfer standar. Yang kedua, bukti. Pengetahuan ini dapat diuji melalui eksperimen di laboratorium, di mana air dipanaskan dan titik didihnya diukur. Dalam filsafat ilmu, kebenaran adalah konsep yang merujuk pada kesesuaian antara proposi atau pernyataan dengan realitas atau fakta. Kebenaran seringkali diuji berdasarkan apakah sebuah pernyataan dapat diuji dan diverifikasi melalui metode empiris dan logis. Contoh kebenaran, misal kita membuat pernyataan, bumi mengelilingi matahari. Pernyataan ini dianggap benar karena dapat diverifikasi melalui observasi dan bukti ilmiah. Dalam filsafat ilmu, justifikasi adalah proses atau argumen yang digunakan untuk mendukung dan membenarkan klaim atau keyakinan sebagai pengetahuan. Contoh justifikasi, misal kita memiliki klaim 2 ditambah 2 sama dengan 4. Justifikasi untuk klaim ini dapat meliputi aritmetika dasar. Menggunakan aturan dasar dalam aritmetika, mana penjumlahan dua angka dapat dibuktikan dengan jelas. Dalam filsafat ilmu, skeptisisme adalah pandangan atau pendekatan yang meragukan atau mempertanyakan kemungkinan pengetahuan dan kebenaran. Contoh skeptisisme, misalkan seseorang mengatakan, saya percaya bahwa ada kehidupan di luar bumi. Sikap skeptis terhadap klaim ini dapat berupa pertanyaan tentang bukti. Seorang skeptis mungkin bertanya, apa buktinya? Apakah ada data atau pengamatan yang mendukung klaim ini? Yang kedua, raguan tentang validitas sumber. Skeptis juga bisa meragukan sumber informasi yang menyatakan adanya kehidupan di luar bumi, seperti laporan dari UFO, dengan menyatakan bahwa banyak laporan tersebut bisa jadi tidak dapat dipercaya atau bersifat anekdot. Dalam filsafat ilmu, rasionalisme adalah pandangan yang menekankan peran akal dan penalaran sebagai sumber utama pengetahuan. Contoh rasionalisme yang pertama, dasar pemikiran. Descartes memulai dengan meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan, termasuk eksistensi dunia luar. Namun, ia menemukan bahwa meskipun ia meragukan, ia tidak dapat meragukan bahwa ia sedang berpikir. Kedua, kesimpulan. Dari proses penalaran ini, Descartes menyimpulkan bahwa karena ia berpikir, maka ia pasti ada sebagai entitas yang berpikir. Dalam filsafat ilmu, empiris adalah aliran yang menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Contoh empiris, yang pertama, observasi dan pengalaman. Berpendapat bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan bawaan dan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua, pengumpulan data. Misalnya, jika seorang ilmuwan ingin memahami sifat air, ia akan melakukan eksperimen dengan mengamati bahwa air berperilaku pada berbagai suhu. Yang ketiga, kesimpulan berdasarkan bukti. Dari pengamatan tersebut, ilmuwan dapat menyimpulkan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Dalam filsafat ilmu, a priori merujuk pada jenis pengetahuan atau klaim yang dapat diketahui atau dibuktikan tanpa perlu merujuk pada pengalaman empiris atau pengamatan langsung. Contoh a
derajat. Pernyataan ini dapat diterima sebagai benar tanpa perlu mengamati atau mengukur setiap segitiga. Kita dapat menyimpulkan kebenarannya melalui dedukasi dan pemahaman tentang sifat-sifat geometris. Dalam filsafat ilmu, a posteriori merujuk pada jenis pengetahuan atau klaim yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, atau bukti empiris. Filsafat ilmu, pengetahuan objektif adalah jenis pengetahuan yang dianggap tidak dipengaruhi oleh persepsi bias atau opini subjektif individu. Contoh pengetahuan objektif, pernyataan air membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Pernyataan ini dapat diuji dan diverifikasi oleh siapapun dengan melakukan eksperimen di mana air dididihkan hingga membeku. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan subjektif adalah jenis pengetahuan yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, persepsi, dan opini individu. Contoh pengetahuan subjektif, pernyataan, seni lukis ini sangat indah. Pernyataan ini mencerminkan opini pribadi seseorang tentang seni dan keindahan yang mungkin berbeda dari pandangan orang lain. Apa yang dianggap indah oleh satu orang bisa saja tidak sama dengan pandangan orang lain, sehingga penilaian ini bersifat subjektif.